banyak sebagian di antara umatku yang akan terkena penyakit ini. Makanya sekarang pun bukti nyata di tempat kami, di majelis kami. Orang yang datang ke tempat kami itu 90% penyakitnya adalah asam lambung yang berujung pada anxiety. 90%. Yang sembuh udah nggak kehitung berapa jumlahnya. Yang belum sembuh pun sama, banyak. Jadi sembuh itu bukan terletak pada ikhtiarnya, sembuh itu terletak pada dirinya sendiri. Karena sembuh itu ada pada diri kita. Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau dianya sendiri nggak mau berubah, nggak bakalan sembuh. Nggak bakalan. Ya. Yuk, di sini yang udah ada perubahan. Asam lambung, panic attack, penyakit gut, anxiety yang sudah ada perubahan, ada di sini hadir nggak? Yang sudah ada perubahan, yang banyak sekali perubahannya ada di sini? Ada nggak? Saya hadir, Masya Allah. Ya. Banyak ya, teman-teman yang sudah banyak perubahan, akhirnya sembuh itu udah banyak. Bagi siapa sembuh itu? Bagi orang yang mau berubah. Karena itu firman Allah. Kalau nggak mau berubah, ya mimpi atau udah. Alhamdulillah ya teman-teman bisa lihat sendiri yang sembuh banyak. Ya udah sembuh. Yang nggak sembuh banyak gak? Banyak. Karena bukan milik kami sembuh itu milik Allah. Ya. Alhamdulillah. Yuk. Kita bahas penyakit asam lambung. Penyakit yang 1400 tahun yang lalu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Nama penyakitnya adalah wahan. Secara medis namanya anxiety. Berawal dari gejalanya asam lambung. So, lambung itu wilayah perut. Wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Semua penyakit yang ada di perut bukan hanya asam lambung. Batu ginjal, batu empedu, usus buntu. Kemudian ada lagi batu empedu, radang usus dan lain sebagainya, pencernaan dan lain sebagainya. Semua penyakit yang ada di perut adalah penyakit yang masuk wilayah Nabi Yunus. Ingat, tadi leher ke atas dunia, leher ke bawah akhirat. Sebelah kanan hablum minannas, sebelah kiri hablum minallah. Kemudian di bagian depan ada namanya wilayah kenabian. Bagian belakang ada namanya wilayah kewalian. Wilayah kenabian diawali dari rambut, wilayah Nabi Daud, wilayah Nabi Sulaiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, Lut. Wilayah belakang ada Sidikin, ada Suhada, ada Solihin. Lambung wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Semua kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Tidak ada yang kebetulan dan ini bukan dongeng. Lihat, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus dalam perut ikan? Lihat penjelasannya dalam Al-Quran. Karena disebabkan gara-garanya apa? Nabi Yunus merasa putus asa. Dengan putus asanya ditinggalkanlah kaumnya. Itu penyebab Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus putus asa? Karena dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Sehingga Nabi Yunus mengeluh. Bahkan Nabi Yunus ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa keluhan Nabi Yunus? Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Itu keluhannya Nabi Yunus. Kemudian Allah jawab apa? Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 8788. Apa jawaban Allah? Semakin kamu mengeluh, semakin ditambah kesulitannya. Karena ditambah kesulitan, akhirnya muncul pikiran, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Singkat cerita, hilang keyakinan itu. Sehingga ditinggalkanlah kaumnya. Di saat meninggalkan kaumnya, dimakan oleh ikan. Ketika di dalam perut ikan, disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yunus berada di alam kegelapan. Disebutkan dalam Al-Quran. Maka saya tanya, siapapun di sini yang terkena penyakit asam lambung, yuk, apakah sedang mengalami rasa putus asa? Sedang ngalamin rasa putus asa? Masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi, putus asa dengan penyakitnya, capek dengan penyakitnya. Udah berobat kemana ke sana kemari, enggak ada perubahan, enggak ada kesembuhan. Lagi putus asa enggak? Putus asa kan? Sekarang saya tanya lagi banyak pikiran enggak? Banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Lagi muncul rasa itu enggak? Kepikiran, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Lagi ngalamin itu enggak? Lagi ngalamin itu kan? Lagi ngalamin itu. Sehingga apa? Berada di dalam perut ikan, gelap. Gelap itu apa? Seakan-akan hidup akan berakhir. Segala sesuatu masalah terus datang silih berganti. Ujian bertubi-tubi. Seakan-akan hidup dipenuhi dengan masalah. Mau keluar rumah takut, mau kemana-mana takut, mau makan ini takut, kemana aja takut. Gelap kehidupannya.
Gelap nggak kehidupannya? Gelap. So, lihat apa sih jalan keluar Nabi Yunus untuk keluar dari alam kegelapan ini? Apa sih cara Nabi Yunus keluar dari perut ikan ini? Diawali dengan apa? Dengan taubat, memohon ampun kepada Allah. Bahkan istighfarnya Nabi Yunus diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka siapapun di sini yang terkena penyakit yang ada di perut, apalagi asam lambung, perbanyaklah istighfar sebagaimana istighfar yang Nabi Yunus ajarkan, yang Nabi Yunus contohkan. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So, perbanyak istighfar itu. Apa sih istighfar itu? Memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zalim? Orang ketika lagi banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur, otomatis datang itu gejala asam lambung. Gejala asam lambung itu apa? Panas, perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Itu gejala asam lambung. Ada di sini? Iya, ini lampunya mati. Bentar ya. Bentar. Ya, ini. Itu gejala asam lambung. Panas, perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ini baru gejala. Ya nanti berujung pada apa? Pada penyakit asam lambung. Lambung seperti diperes-peres, disayat-sayat, diiris-iris, dipelintir-pelintir. Luar biasa sakitnya. Dari asam lambung ini lambung akhirnya jadi membengkak. Kenapa? Zat asam yang berlebih. Membengkaknya lambung, mengganggu ruang gerak jantung. Sehingga terjadi penyakit GERD. Ada di sini yang terkena penyakit GERD. Sakit di dada sebelah kiri sampai tembus ke belikat. Kenapa? Ruang gerak jantung terganggu, lambung yang bengkak. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Orang yang terkena penyakit GERD, yuk detak jantungnya berdebar-debar. Jantung selalu berdebar-debar, hatinya gelisah, selalu merasa nggak betah, selalu merasa nggak nyaman. Ada yang ngalamin ini? Ada nggak yang ngalamin ini? Jantungnya berdebar-debar, hatinya gelisah, kemudian selalu merasa nggak betah, nggak nyaman, muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, datang pagi takut, datang siang merana, datang sore mencekam, datang malam angker. Wah, ketakutan yang luar biasa. Ngalamin itu? Nah, kemudian dari ketakutan-ketakutan ini, ketakutannya akan berbuah jadi was-was. Kekhawatirannya berbuah jadi was-was. Kecemasannya berbuah jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, angin, dingin. Makanya orang yang terkena penyakit ini pada takut dengan kipas angin. Pada takut kena dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki. Bertemankan dengan minyak angin, bertemankan dengan fresh care. Diangetin mulu badannya. Orang yang terkena penyakit ini takut air. Makanya kebanyakan orang yang terkena penyakit ini pada jarang mandi. Pada malas mandi, pada takut mandi. Entah takutnya gara-gara dingin, takut gara-gara kepleset, takut kambuh, dan macam sebagainya. Ada nggak yang ngalamin ini? Dalam kitab disebutkan, ketika fasenya sudah seperti ini adalah tanda lemahnya iman. Namun orang yang sedang mengalami penyakit ini dikasih tahu tanda lemahnya iman, mereka kebanyakan tidak terima. Padahal ini adalah bukti nyata tanda lemahnya iman. Bagaimana tidak disebut lemahnya iman? Kebersihan sebagian daripada iman. Namun orang yang terkena penyakit ini pada malas bersih, pada malas mandi, pada jarang mandi. Orang yang jarang mandi tanda ya, itu seperti itu. Muncul ketakutan yang luar biasa. Sehingga secara medis disebutnya panic attack. Dihantui rasa takut yang berlebih. Dengar suara ambulan takut. Dengar suara burung malam-malam takut. Lihat banyak orang takut. Dengar apalagi berita kematian bukan lagi takut, mencengkam. Apalagi ketika ada bahasa dari seseorang. Ibu, kok sekarang kurusan? Beuh. Kalau ada orang yang berkomentar seperti itu, seakan-akan apa? Musibah besar menghampiri, jebret. Begitu nyampe rumah, terpundung, nangis, segala macam. Pernah ngalamin itu? Ketika keluar rumah, tiba-tiba ada yang komentar, Ibu,
kok sekarang jadi kurusan. Kemudian apa yang teman-teman rasakan? Seakan-akan terkena musibah besar kan? Muncul marah, muncul sedih, rasa yang berkecamuk. Kok sekarang kurusan? Bukan begitu Ibu Punik? Ya kan muncul kayak gitu, ketakutan-ketakutan, khawatir. Apalagi kalau ada orang komen tentang penampilannya. Luar biasa rasanya. Luar biasa rasanya. Nah, penyakit ini nanti akan berujung lagi kepada penyakit yang namanya penyakit wahan. Wahan berawal dari ubud dunia. Karena nggak dipungkiri, semua penyakit ini disebabkan karena kecintaannya kepada dunia. Contoh, dulu waktu belum nikah, segala kebutuhan dicukupin oleh orang tuanya. Begitu menikah, harus dipikirkan sendiri. Makanya banyak orang yang terkena penyakit ini, kebanyakan orang-orang yang baru nikah. Orang-orang yang baru nikah, awal-awal pernikahan. Makanya banyak. Kemudian orang yang baru punya anak. Itu juga banyak banget yang terkena penyakit penyakit anxiety. Banyak banget. Karena berawal dari ubud dunia. Takut nggak bisa nafkahin, takut nggak bisa memenuhi kebutuhannya, takut dengan kondisinya yang masih sulit, takut-takut yang berlebih. Ketakutan yang berlebih. Akhirnya terkena penyakit itu. Atau mungkin kecintaannya kepada seseorang, kemudian ditinggal. Baik ditinggal selingkuh maupun ditinggal dalam keadaan mati. Baik itu orang tuanya maupun saudaranya, keluarganya. Makanya banyak orang setelah ditinggal terkena penyakit ini. Banyak. Yuk, semua sudah dibongkar, semua dibuktikan. Kemudian dari penyakit ini muncul ketakutan akan kematian. Jelas hadisnya tentang penyakit wahan berawal dari ubud dunia, berujung pada ketakutan akan mati. Maka orang yang terkena penyakit ini setiap hari dihantui rasa takut mati. Setiap hari. Setiap hari. Yang dirasakan pindah-pindah penyakitnya. Kadang sakit kepala, kadang sakit di kaki. Kadang yang sakit di perut, kadang nggak bisa BAB. Sekalinya BAB, kadang berdarah. Ada lagi yang muncul, nafasnya pendek, detak jantung seakan hilang. Kepala sempoyongan, pundak sakit, belikat sakit, persendian sakit semuanya. Keluar keringat dingin, gemetaran, dan lain sebagainya. Ini disebutnya 1001 sensasi. Namun begitu dibawa ke rumah sakit, apa kata dokter? Nggak ada diagnosanya. Semua dinyatakan sehat, semua dinyatakan sembuh. Nggak ada diagnosanya. Semua dinyatakan sehat, semua dinyatakan sembuh. Sehingga apa? Muncul lagi lemah imannya. Dia menganggap penyakitnya bukan penyakit medis. Menganggap penyakitnya adalah penyakit non-medis. Karena terbukti di perut suka ada yang jalan-jalan. Organ tubuh yang lain suka ada yang gerak-gerak sendiri. Tangan kedutan sendiri. Perut gerak-gerak sendiri. Ada yang ngalamin itu? Sehingga berpikir ini adalah penyakit goib. Dianggapnya dia ada santet, ada sihir, ada guna-guna. Padahal bukan guys. Yang gerak-gerak di perut itu adalah gas perut. Namanya asam lambung. Zat asamnya naik, otomatis gasnya pun naik. Yang namanya gas selalu mencari tempat yang lebih tinggi, celah yang lebih besar. Karena perut kita dipenuhi dengan usus-usus besar, maka gasnya selalu mencari celah. Sehingga Pak seakan-akan gerak-gerak, miring ke kiri, yuk. Gasnya naik ke atas. Miring ke sini, gasnya naik ke bawah. Naik lagi ke bagian lain. Karena itu, gas itu selalu mencari celah yang lebih tinggi. Itulah kenapa mereka gerak-gerak. Itu bukan makhluk, bukan tuyul, bukan santet, bukan buhul. Itu gas perut. Sebagaimana orang ketika lagi ada tamu, dia pengen kentut, ditahan kentutnya. Akhirnya Pak, kentutnya jalan-jalan di perut. Bluduk. Sama. Itu yang gerak bukan tuyul guys, bukan buhul. Itu adalah gas perut. Lalu kenapa organ tubuh juga ikut kedutan? Satu, orang ketika banyak pikiran, otomatis saraf-saraf kita akan tegang. Kalau lagi banyak pikiran, pundak sakit, leher sakit. Saraf-saraf kita akhirnya tegang. Tegangnya itu akhirnya peredaran darah oksigen gak lancar. Sehingga terjadilah kedutan-kedutan. Itu seperti itu guys. Ya, itu seperti itu. Dibawa ke rumah sakit gak ada diagnosanya. Namun apa kata dokter? Suruh datang ke psikiater. Nanti dikasih 2 obat. Obat penenang sama obat tidur. Ini nggak menyembuhkan. Meskipun Anda datang ke psikiater itu bagus. Kenapa? Mendapatkan masukan. Supaya berubah pola pikirnya. Namun obat psikiater bukan jaminan untuk sembuh. Saya udah ke psikiater, kenapa belum sembuh? Karena sembuh bukan pada obatnya. Sembuh adalah perubahan diri kitanya. Karena penyakit ini bukan penyakit organ tubuh. Sakitnya organ tubuh aja hanya dampak dari penyakit ruhani. Ini sepenuhnya adalah penyakit ruhani. Orang yang terkena penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety, penyakit ruhani. Ya, ini adalah penyakit ruhani. Maka yang diobatin adalah ruhani.
Ruhani itu berkaitan dengan hati. Maka obati hatinya. Bukan obatin lambungnya. Hatinya yang diobatin. Ruhaninya yang diobatin. Bagaimana jalan sembuh ruhaninya? Jalan sembuh hatinya. Itu dengan obatnya hati. Obat hati itu apa? Obat hati itu ada 5 perkara. Yuk kerjakan semuanya. Dijamin pasti sembuh. Pasti. Gak mungkin gak sembuh. Pasti sembuh. Karena jaminan itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang melakukan obat hati 5 perkara pasti sembuh. Pasti. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu jaminan sembuh dari Allah. Membaca Al-Quran dan maknanya. Namun orang yang terkena penyakit anxiety berani nggak baca Al-Quran? Ketika baca Al-Quran, takut nggak? Keluar keringat dingin nggak? Tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba pusing, tiba-tiba gemeteran. Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, itu yang harus diobatin lambungnya atau ruhaninya? Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, yang males baca Al-Quran, yang tidak percaya dengan Al-Quran, itu yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Udah tahu kan ruhaninya yang harus diobatin. Kenapa hanya sibuk cari obat lambung, obat lambung, obat lambung mulu? Padahal ini adalah penyakit ruhani. Lambung hanya efek daripada penyakit ruhani. Maka obati ruhaninya, bukan diobati lambungnya. Ini mau boro-boro baca Al-Quran. Al-Quran cuma ditempelin di samping telinga, di atas kepala ketika mau tidur. Al-Quran bukannya dibaca, malah lebih percaya kertas fotokopian, bentuknya kotak, ditulisin Arab, ditempel di jendela, ditempel di pintu. Katanya buat tolak bala, tolak penyakit biar nggak kambuh. Dah, yang kayak begituan dipercaya. Al-Quran yang 30 juz kenapa nggak dipercaya? Hanya selembar kertas fotokopian malah dipercaya. Berarti siapa yang sakit? Lambungnya apa ruhaninya? Lambungnya apa keimanannya? Kenapa yang diobatin hanya lambungnya mulu? Sedangkan sakitnya adalah ruhaninya. Sob, yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sob, orang yang terkena penyakit ini, pada takut nggak sholat malam? Pada takut nggak sholat malam? Takut ada hantu, takut diliatin, takut ada yang memperhatikan, takut ada makhluk, takut gelap, takut dingin, takut macam-macam. Saya tanya, yang takut sholat malam, yang harus diobatin lambungnya, apa keimanannya? Lambungnya, apa ruhaninya? Orang takut sholat malam yang diobatin lambungnya. Nggak nyambung guys. Kalau bahasa orang mah jaka sembung bawa golok. Itu. Udah mah takut sholat malam yang diobatin lambungnya. Ya nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Makanya perbaiki ruhaninya. Di saat sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah ijabah. Maka bangun di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Curhatkan semuanya kepada Allah. Yuk tumpahkan semuanya kepada Allah. Mohon pertolongan dengan Allah dengan kita bertawakal kepadanya. Bukan takut dengan ketaatan kepadanya. Yuk, yang takut ketaatan. Yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya. Karena orang yang terkena penyakit seperti ini, semua bentuk ketaatan ditakutin. Semua bentuk ketaatan ditakutin. Sedangkan yang diobatin lambungnya mulu. Ya gimana mau sembuh atuh dah. Sagu tani diminum. Dah. Air aci diminum. Lengket lambungnya. Engket ususnya. Makanya wajar berujung pada apa? Sakit pada perut yang pindah-pindah. Belum lagi muncul batu empedu, batu ginjal, BAB berdarah. Air aci diminum. Sagu tani diminum. Air kunyit diminum mulu. Minuman yang lain gak diminum. Makanan yang lain gak dimakan. Hanya diisi kunyit mulu. Ya iritasi atuh dah. Yuk. Waras atuh. Ayo waras yuk. Boleh nggak minum air kunyit? Boleh sesekali. Jangan tiap hari diminum, makanan lain nggak ada yang masuk. Iritasi lambungnya.
Sagu tani diminum, dah air aci mau jadi cilok dalamnya. Air aci diminum ya lengket. Muncul penyakit-penyakit pada usus-ususnya nanti. Ya, itu ya teman-teman ya. Maka bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Yuk bermunajatlah. Yakinlah. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Itu jaminannya. Maka bangun di sepertiga malam. Takut sepertiga malam. Yang diobatin lambungnya. Gak nyambung. Gak nyambung. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk. Gimana? Apa kabar? Berani nggak datang ke taklim? Berani nggak datang ke pengajian? Berani nggak? Nggak berani kan? Anda takut bertemu dengan banyak orang. Takut berkumpul dengan banyak orang. Jangankan datang ke pengajian. Mau ke warung, mau beli sayur. Ada banyak orang aja memilih mundur alon-alon. Memilih pulang. Kenapa? Takut lihat banyak orang. Minder. Takut ada komentar-komentar yang nggak baik. Takut ada ucapan-ucapan yang nggak baik. Takut. Apalagi datang ke pengajian. Sekalinya datang ke pengajian, keringat dingin keluar. Badan gemeter, pingsan. Saya tanya, takut datang ke pengajian yang harus diobatin lambungnya apa rohaninya? Takut datang ke pengajian yang harus diobatin lambungnya apa rohaninya? Yang takut datang ke pengajian yang harus diobatin lambungnya apa rohaninya? Kenapa lambung mulu yang diobatin? Apalagi yang keempat. Yang keempat, puasa. Yuk, orang yang terkena penyakit seperti ini berani nggak puasa? Nggak berani. Gimana mau puasa? Telat makan dikit saja asam lambung saya kambuh. Ditambah lagi ucapan pedagang obat, ibu jangan dulu puasa ya. Nanti kalau ibu puasa asam lambungnya kambuh. Astagfirullahaladzim. Puasa adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kira-kira ada nggak perintah dari Allah? Ketaatan kita kepada Allah berdampak buruk pada diri kita. Kira-kira ada nggak? Ada nggak? Kenapa masih takut dengan berpuasa? Itulah kenapa perintah puasa yang dipanggil oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Yang dipanggil orang beriman, karena hanya orang beriman yang berani dengan puasa. Bagi orang yang takut dengan berpuasa, orang yang sedang lemah imannya. Itulah kenapa orang yang asam lambung pada takut puasa, karena imannya lagi lemah. Takut gara-gara asam lambungnya nanti kambuh. Kira-kira ketaatan akan berdampak buruk nggak pada diri kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan ada rahasia di balik puasa. Di saat kita berpuasa, menahan hawa nafsu kita untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Sok, di saat sedang berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya. Mereka mengeluarkan kotoran-kotoran dan penyakit. Secara medis namanya detox. Dari mana tenaganya? Dari pembakaran lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Makanya puasa akan berdampak pada kesehatan. Tubuh kita sedang didetox. Itulah kenapa orang berpuasa mulutnya bau. Karena racun lagi pada dikeluarin. Penyakit lagi pada disembuhkan. Malah takut sama puasa. Lambung lecet puasa, sembuh lambungnya. Puasa itu bukan hanya menahan haus, menahan lapar, tahan hawa nafsu kita, tahan pikiran-pikiran, harapan angan-angan berlebih perkara dunia, tahan. Sembuh puasanya. Masa iya orang yang gak punya agama saja meyakini puasa adalah obat? Masa orang yang ngakunya Islam, dari lahir KTP-nya Islam, giliran sakit disuruh puasa takut? Apa kabar keimanannya? Anda lebih percaya sabda pedagang obat ketimbang firman Tuhan sendiri? Apa kabar atudah keimanannya? Puasa itu ketaatan. Ketaatan akan melahirkan kebahagiaan. Gak mungkin ketaatan melahirkan penyakit. Gak mungkin. Allah tidak memiliki sifat zolim. Allah tidak memiliki sifat dusta. Allah tidak memiliki sifat licik. Gak mungkin Allah suruh kita puasa. Dari puasa berdampak penyakit. Gak mungkin. Masa iya sih? Dengan puasa aja takut? Bukankah puasa masuk ke rukun Islam? Apa kabar keislamannya kalau puasa aja takut? Sok, di sini yang udah sembuh setelah berpuasa. Banyak nggak? Di room ini yang udah sembuh setelah berpuasa. Banyak nggak teman-teman? Yang udah sembuh setelah berpuasa? Ada? Bentar.
Ada. Nah, ini bukti kan? Setelah berpuasa malah sembuh penyakitnya. Namun untuk menggugah keimanan untuk berani berpuasa, inilah butuh perubahan. Kalau dia hanya manja, saya takut. Penyakit dimanja, betah penyakitnya. Penyakit mah jangan dimanja. Penyakit dimanja, betah penyakitnya. Maka jangan dimanja penyakitnya. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Ayo, semua manusia punya masalah. Tugasnya kita bukan memikirkan masalah, namun zikirkan masalah. Maksudnya dizikirkan itu apa? Zikir itu mengingat Allah, bukan ingat-ingat masalah. Adanya masalah itu karena adanya kesalahan kita, karena kurangnya zikir, kurangnya ingat dengan Allah. Semua manusia punya masalah. Masalah bukan untuk dipikirkan. Ada anak belum pulang sekolah, pikirannya macam-macam. Jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Jangan-jangan anak saya ketabrak mobil. Jangan-jangan anak saya masuk ke jurang. Pikirannya kemana-mana. So, apapun masalah kita, kembalikan kepada Allah. Pasrahkan lagi kepada Allah. Karena Pak, manusia tidak mungkin mampu menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan Allah. Otak kepala kita, pikiran kita tidak akan mampu menerima beban masalah-masalah kita. Tidak akan pernah mampu. Karena manusia itu memiliki kendala. Sedangkan Allah Rabb yang maha memiliki kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Libatkanlah Allah dalam setiap masalah kita. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Ya, bukan dipikirkan. Masalah dipikirkan. Akhirnya jadi apa? Jadi masalah kehidupan. Masalah dijadikan beban. Akhirnya apa? Jadi masalah sendiri. Masalah itu jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Yuk, adanya masalah, kita harus semakin taat. Ada masalah, kita harus semakin ingat dengan Allah. Itu kuncinya. Maka ketika sedang seperti itu, ayo, libatkan Allah. Bahkan termasuk ketika lagi kambuh. Ketika lagi kambuh, segala sesuatu dirasakan semuanya. Bahkan di saat lagi kambuh, berasa kayak mau mati. Iya enggak? Ketika lagi kambuh, berasa mau mati enggak? Tiba-tiba dada sesek. Badan gemetar, pikiran kemana-mana, kecemasan kemana-mana, keringat dingin, ngucur. Berasa kayak mau mati enggak? Ketika kayak berasa mau mati, ingat, yakinlah kondisi saat itu hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita, hanya Allah sebaik-baik penjaga kita. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, melainkan hanya pertolongannya. Maka di saat lagi kambuh, yuk bagi teman-teman yang saat lagi kambuh, pegang bagian yang sedang dirasakan dengan telapak tangan kita. Yuk pegang. Ketika muncul sensasinya di perut, pegang perutnya. Muncul sensasinya di dada, pegang dadanya. Muncul sensasinya di pundak, di kepala, pegang dengan tangan kita. Lalu ingat dengan Allah. Ingat, masalah itu karena kita kurang zikir. Maka langsung ingat dengan Allah. Yakinlah hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Maka teman-teman di saat kambuh langsung pejamkan matanya. Langsung matanya dipejamkan. Lalu tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas lagi perlahan dari mulut, dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Terus tarik nafas lagi perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Yakinlah saudaraku, kondisi saat ini hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka berzikirlah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba akui ya Allah, ini semua disebabkan karena dosa-dosa hamba. Hamba tidak memiliki kemampuan apapun untuk keluar dari penyakit ini ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik penolong hamba. Engkau sebaik-baik pelindung hamba. Maka hamba mohon kepadamu ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah.
untuk sembuh dari penyakit ini. Hamba aku ini semua disebabkan karena dosa-dosa hamba. Munculkan rasa itu, bahwasanya ini semua disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, sembuh adalah milikmu ya Allah. Maka hamba mohon ya Allah, karuniakanlah hamba sembuh. Sembuh yang menjadikan pribadi hamba menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepadamu ya Allah. Karena engkaulah tujuanku, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itulah janji dari Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Apapun sensasi yang dirasakan, segera ingatlah Allah. Ketika hati ini tenang, maka tenang pula pikiran kita. Ketika pikiran kita tenang, maka sembuh sensasinya. Itulah jalan sembuhnya teman-teman. Yuk, jalan sembuhnya. Buktikan sendiri, ketika sensasi itu sudah muncul, segera ingat dengan Allah. Segera berzikir kepada Allah. Sok, yuk kita praktekkan bersama-sama. Apapun penyakitnya, apapun masalah dalam hidup kita, kita praktekkan bersama-sama. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Tenangnya hati melahirkan tenangnya pikiran. Tenangnya pikiran akan melahirkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, jalan sembuh dari segala penyakit-penyakit kita. Yuk, siapapun yang ada di sini, kita praktekkan bersama. Yuk, telapak tangan kanan kita, tempatkan tepat di jantung kita. Mungkin di sini munculnya sebelah kanan ya, jantung itu dada sebelah kiri ya. Ini gambarnya kebalik. Yuk, tangan kanan kita tempatkan di tepat jantung kita. Seperti ini ya. Kemudian pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut perlahan. Dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas perlahan lagi dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas lagi perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Lalu zikirkan. Ikuti bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha
ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman, secara otomatis langsung tenang, langsung damai hati kita, tenang pikiran kita, sensasi-sensasi yang dirasakan sembuh, sembuh teman-teman. Ya, ya itu zikirkan seperti itu. Apapun penyakitnya, apapun masalah hidup kita, apapun penyakit dan masalah hidup kita, yakinlah hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yakinkan akan hal itu teman-teman. Dan yakinlah adanya sakit sulit sempit dalam hidup kita itu semua disebabkan karena dosa-dosa kita, maka beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Ya. So, lakukan zikir seperti itu. Insya Allah penyakit asam lambung, penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit apapun masalah dalam hidup kita pasti akan lahir pertolongan dari Allah. Yakinlah teman-teman. Ya, lahir yakin. So, bikin hati itu tenang, damai, jiwa tentram, rohani kita berasa bersih. Boy, enak banget. Yuk, setelah ngikutin zikir tadi, enak gak ke badan? Tenang gak hatinya? Tenang gak pikirannya? Yuk, zikirkan teman-teman. Ya, zikirkan. Bismillah, makanya ya, pelan-pelan lakukan perubahan-perubahan itu. Ingat, hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Sakit bukan obat penyembuhnya. Sakit Allah yang menyembuhkan. Sakit bukan dokter yang menyembuhkan, bukan ustadz yang menyembuhkan. Sakit Allah yang menyembuhkan. Maka dekatilah ia. Mendekatlah kepadanya, jangan berpaling darinya. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Bismillah. Ayo semangat. Masa depan masih panjang. Hidup bukan hanya memikirkan masa kini. Ada masa depan yang harus kita persiapkan. Ada anak yang harus dibahagiakan. Ada pasangan yang harus dibahagiakan. Kalau kita hanya mengandalkan perhatian orang lain, pengertian orang lain, mengandalkan pengen didengar orang lain, telur jika pecahnya dari luar berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Sembuh itu adalah milik Allah. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Allah berfirman jika Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka hayu, berubahlah diri kita. Berubah, jangan manja dengan penyakit, jangan manja dengan keadaan. Lakukan perubahan, mendekatlah kepada Allah. Jika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Jika kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu langkah. Jika kita mendekat kepada Allah satu langkah, Allah berlari mendekat kepada kita. Itu teman-teman. Maka ayo, latih. Jangan sampai sakitnya kita menjadi kerugian, bahkan kebangkrutkan. Ruginya di alam dunia dikasih sakit, sehingga segala aktivitas dunia berkurang. Segala kenikmatan berkurang. Bangkrutnya apa? Di akhirat. Bangkrut. Udah mah sakit ngeluh. Udah mah sakit malah melakukan kemusyrikan. Udah mah sakit ibadah berkurang. Udah mah sakit takut dengan ketaatan. Udah mah rugi, bangkrut akhiratnya. Nauzubillah. Jadikan sakit itu sebagai pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Sehingga Pak, sakit kita menjadi berkah sebagai jalan pendekatan diri kita kepada Allah. Dengan sakit perbanyak istighfar, dengan sakit perbanyak perubahan. Itulah sakit yang Sakit yang berkah. Jangan sampai sakit kita jadi bangkrut. Rugi, bangkrut. Udah mah rugi alam dunia, yang lain pada sehat, dirinya sakit, rugi. Yang lain pada bisa makan segala macam dimakan, makan bakso aja nggak berani, rugi. Ayo jangan sampai udah mah dunianya rugi, ditambah lagi akhiratnya bangkrut. Udah mah lagi sakit, ibadah dilalaikan, ketaatan ditakutin, lah bangkrut guys. Dunianya merana, akhiratnya menderita. Nauzubillah, jangan sampai. Yuk, adanya sakit, jadikan pijakan anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah. Bukan untuk mengeluh. Allah sendiri yang ngasih peringatan. Hei manusia, semakin banyak ngeluh, semakin ditambah kesulitan. Untuk apa sih kita mengeluh? Untuk apa? Nggak ada manfaatnya orang ngeluh itu. Maka ayo, jalani hidup dengan keimanan. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Baik kata Al-Quran, ikuti. Jangan kata Al-Quran, tinggalkan.
sembuh milik Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Bukan malah berpaling dari Allah, mencari kesembuhan dengan cara yang lain, datang ke orang pintar, datang ke yang lain. Bukan sembuh, yang ada akan menambah penyakit. Ya, itu ya teman-teman ya. Semangat ya. Yuk, semangatin diri kita. Yuk, katakan dalam diri kita, wahai jasadku, wahai ragaku, wahai diriku, aku sehat, aku kuat, aku bahagia, aku orang yang taat. Katakan itu pada diri sendiri. Bentuk mental block itu. Supaya Pak, diri kita tidak lemah, tidak manja dengan penyakit. Masa dengan penyakit kalah mulu, dimanja mulu, dingin dikit langsung pakai jaket, gemetar dikit langsung ke kamar. Gimana Allah mau nyembuhin? Dicari di golongan yang baca Al-Quran, gak pernah ada. Dicari yang golongan sholat malam, gak pernah ada. Dicari yang golongan orang suka berkumpul dengan orang-orang soleh, gak pernah ada. Dicari yang suka berpuasa, gak ada. Dicari yang suka berzikir, gak ada. Gimana mau sembuh? Sekalinya dicari, ketemunya di mana? Di kamar. Bertemankan dengan selimut, kaos kaki, jaket, fresh care. Gimana mau sembuh? Ayo bangkit, berubah. Jangan dimanja penyakitnya. Jangan dimanja. Penyakit dimanja akan semakin tambah betah penyakitnya. Semakin sulit sembuhnya. Penyakit ngeluh semakin ditambah azabnya oleh Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Yuk semangat. Semangat untuk sembuh. Jangan dimanja. Sembuh milik Allah, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepadanya. Semangat. Ya, semangat semuanya. Semangat. Ya, semangat. Makanya kalau bangun tidur, awali dengan syukur, bukan dengan ngeluh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bangunkan hamba di pagi hari ini. Hamba mohon jadikan hari ini hari yang terbaik untuk hamba. Hari di mana Engkau ciptakan amal-amal yang baik untuk hamba. Hari di mana Engkau sembuhkan segala penyakit hamba. Hari di mana Engkau limpahkan kebaikan, keberkahan untuk penghidupan hamba. Sok sekali-kali bangun tidur bersyukur. Bukan mengeluh, aduh, kenapa perutnya pusing, kepalanya sakit. Kebalik, kenapa perutnya sakit, kepalanya pusing. Ya, jangan ngeluh, bangun tidur syukur. Bukankah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur. Syukur dulu, bukan ngeluh dulu. Syukur dulu. Bentuk mental block, berkata-kata pada diri kita, karena kita hidup tidak sendiri. Ada jiwa, akal, hati, dan ruh kita. Ayo. Hidup tidak sendiri, maka ayo bentuk mental block itu. Bentuk mental block itu dibentuk. Jangan lemah imannya. Karena mental block bagian daripada keimanan. Yakin hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sok, zikirkan itu. Hati tenang. Bukti enggak? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Itu zikir. Zikir itu nginget Allah. Bukan inget hitungan. Zikir ingat hitungan, boro-boro hati tenang. Yang ada gelisah. Ini udah berapa ya? Aduh, kayaknya kurang nih. Ah, tambah lagi dah. Zikir itu mengingat Allah, bukan ingat hitungan. Ya. Yuk, selamat datang kesembuhan. Selamat tinggal penyakit. Itu dong, berkata-kata dalam diri. Mau tidur doa dulu. Ya Allah, Engkaulah Rob yang maha menggenggam seluruh jiwa hamba-hambamu yang mati dan jiwa hamba-hambamu yang tertidur. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Izinkan hamba untuk mengistirahatkan jasad ini. Jadikan istirahatnya jasad hamba, namun tidak Engkau izinkan hati ini untuk istirahat mengingatmu. Maka bimbinglah hati dan lisan hamba untuk tetap berzikir kepadamu meskipun dalam keadaan tertidur. Dan hamba mohon, jadikan tidur hamba Engkau karuniakan mimpi seindah-indahnya mimpi, sebaik-baiknya mimpi, yaitu mimpi berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Dan hamba mohon, ya Allah, bangunkan hamba dalam keadaan berzikir, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan kesehatan. Sok, mau bangun, mau tidur kayak gitu dulu doanya. Ini mau tidur bingung. Nanti kalau malam-malam kebangun gimana? Nanti kalau besok saya belum bisa bayar setoran gimana? Dah. Ya, gimana? Mau tidur, lakukan doa yang baik. Mau tidur ingat utang. Mau tidur ingat cicilan. Mau tidur ingat mekar. Ya gimana mau mimpi indah? Yang ada mimpi dikejar binatang buas. Karena debt collector bagikan binatang buas. Ya, tuh ya. Ayo lakukan terapi syukur. Lakukan doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik, sob. Mau tidur, berkata-kata dulu dalam diri, memohon kepada Allah. Ya, wahai diriku, istirahatlah sejenak. Namun jangan sampai istirahatmu lalai untuk mengingat Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu.
izinkan hamba untuk mengistirahatkan jasad ini. Namun jangan engkau izinkan hati ini untuk istirahat mengingatmu. Maka bimbinglah hati dan lisan hamba untuk berzikir kepadamu. Dan hamba mohon ya Allah, ampuni segala dosa-dosa hamba hari ini dan masa lalu ya Allah. Ya Allah, jadikan tidurnya hamba engkau karuniakan mimpi yang indah. Dengan sebaik-baik mimpi berjumpa dengan sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba mohon ya Allah, bangunkan hamba dalam keadaan berzikir. Bangunkan hamba dalam keadaan sehat, penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Dan bangunkan hamba dalam keadaan sembuh segala penyakit. Tidurnya doa dulu kayak gitu, indah tidurnya. Ada mau tidur ingat-ingat penyakit, ingat-ingat kapan sembuhnya, ingat-ingat hutang, ingat cicilan. Gimana mau enak tidurnya? Bagaimana mau berkualitas tidurnya? Ayo atuh dah, rubah. Enak kalau udah kayak gitu, enak hidupnya. Enak. Apalagi mau tidur terapi maaf. Maafkan diri kita, maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kaum muslimin, kaum muslimat, maafkan semuanya. Nikmat tidur yang seperti itu. Bukan mikir cicilan, bukan mikir kebutuhan, bukan mikir angsuran. Apalagi mikir patah hati. Dah. Mau tidur, ingat dengan sakit hatinya sama seseorang. Lah. Ya, itu ya teman-teman ya. Ayo, lakukan perubahan. Jangan dimanja. Emang betah gitu, hidup sulit mulu. Emang betah, hidup sakit mulu. Gak betah kan? Makanya hayu, udah tahu gak betah. Malah dibetah-betahin. Gimana? Udah tahu gak betah, lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Sedikit demi sedikit. Ya, lakukan perubahan sedikit demi sedikit. Yakinlah saudaraku, barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Barang siapa yang menjaga hatinya, Allah akan jaga kehidupannya. Yuk, fokuslah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati. Dengan apa? Lakukan obatnya hati. Obat hati itu ada 5 perkara, kerjakan semuanya. Yuk. Sekali-kali belajar deh, pikirin hati, jangan pikirin lambung mulu, jangan pikirin hutang mulu, jangan pikirin kebutuhan jasad mulu. Sekali-kali kebutuhan hati dipikirkan. Sekali-kali jiwa, akal, hati, dan ruh kita dipikirkan. Bukan mikir jasad mulu, kulit mulu yang dicari, topeng mulu yang dicari. Sekali-kali isinya dong diperbaiki. Sekali-kali, bukankah Rasulullah bersabda, jika ini baik nih, semuanya baik. Jika ini buruk, semuanya buruk. Kenapa buruknya yang diperbaiki? Kenapa hanya kulitnya saja yang diperbaiki, isinya nggak diperbaiki? Kenapa tuh? Ayo, sedikit demi sedikit yuk.